Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 13. Ini adalah novel religi ketiga yang aku review setelah Bait-Bait Multazam dan Waalaikumsalam Pelengkap Iman. Dan ini jadi novel religi pertama yang tergolong tipis buat aku. Cuma 228 halaman. Biasanya tuh bisa nyampe 300-400 halaman lebih. Tebalnya juga cuma 1 cm, dan ini harusnya bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, meskipun banyak yang bilang bagus, tapi aku hampir DNF baca buku ini. Ini pun aku selesaikan baca karena mau bikin reviewnya. Kenapa? Nanti kita bahas. Judulnya Sani dan Ataya. Bagian ini dibuat timbul ciri khas buku ori biasanya. Warnanya juga kalem, gak terlalu mencolok. Beberapa tahun lalu, fenomena penggunaan nama tokoh utama sebagai judul itu memang hits banget, baik di dunia oren ataupun di dunia perbukuan. Sebagai contoh, yang dari Wattpad itu ada Matt and Mau, karyanya Wulan Fadi, itu juga menggunakan nama tokoh utama sebagai judul. Terus ada juga kayak misalnya Dilan, karya Pidi Baik, itu menggunakan nama tokoh utama. Atau misalnya gabungan dari 2 nama tokoh utama. Seperti bukunya Kak Astri Aci tuh, Melodilan, Melodi dan Dilan. Terus ada juga yang Bayu Permana, yang Arta, itu gabungan nama dari Arkan sama Agatha. Yang terbaru mungkin ada Dikta dan Hukum, itu Dikta nama tokoh utama, terus ada Samuel, dan masih banyak banget. Salah satunya ya buku karya Susan Arisanti ini, terbitnya tuh di tahun 2018, dan buku yang aku punya ini termasuk cetakan pertama di Oktober 2018. Diterbitkan oleh kolaborasi antara penerbit Coconut Books dan penerbit Andalusia, telah dibaca lebih dari 1 juta kali di Wattpad. Nah, di bagian belakang ini ada keterangan bahwa novel Sani dan Ataya ini untuk 15 tahun ke atas. Lagi-lagi aku belum nemu standar untuk menentukan gimana sih sebuah novel itu untuk 13 tahun ke atas, untuk 15 tahun ke atas. Karena kadang isinya aman-aman aja tapi tetap ada labelnya. Giliran yang isinya penuh dengan nama binatang atau adegan yang tidak pantas, justru malah nggak ada keterangannya gitu. Berdasarkan atas asas praduga, logo di belakang ini tuh kayaknya berdasarkan kebijakan penerbit masing-masing. Buat teman-teman yang mungkin tahu penentuannya dari mana atau gimana dan kebetulan mungkin kerja juga di penerbitan, boleh banget komen di bawah supaya sharing dan teman-teman lain pun tahu. Sinopsis singkat, novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sani yang rela dinikahi oleh pria bernama Ataya untuk menyelamatkan tanah pesantren ayahnya yang kena sengketa. Nah, pesantrennya ini dibangun di atas tanah wakaf, tapi surat-surat tanahnya itu masih belum dialih nama. Masih atas nama pemilik tanah. Sebenarnya, Sani ini bukan secara sukarela dinikahi, karena Ataya ini gambarannya itu bad boy, terus Ataya ini bilang tanahnya nggak akan diambil, asalkan kamu mau staycation sama aku. Karena Sani ini anak kiai, dia nggak mau lah. Jadi Sani minta dinikahi secara siri daripada berzina dengan Ataya. Konfliknya agak gimana gitu buat aku. Singkatnya sih seperti itu sinopsisnya. Nanti setelah mereka menikah, tentu saja mereka akan saling jatuh cinta dan ada konflik-konflik tambahan lain seperti hadirnya orang ketiga dan lain-lain. Apa yang bikin aku hampir DNF waktu baca novel religi ini? Pertama itu, untuk buku setipis ini, pembagian babnya terlalu banyak. Ada 15 bab dengan 1 epilog, berarti total 16. Alangkah baiknya dibuat 10 bab aja, tapi satu babnya itu lumayan panjang. Jadi jumlah halamannya itu tetap sama segitu. Terus konfliknya terlalu berat dan loncat-loncat. Semuanya serba tiba-tiba dan serba kebetulan. Dari awalnya tiba-tiba nikah, terus Ataya tiba-tiba mengaku ateis, terus tiba-tiba taubat. Terus pas udah taubat tiba-tiba bapaknya Ataya balik dari luar negeri dan memaksa Ataya buat menikahi perempuan lain. Terus tiba-tiba cerai, tiba-tiba hamil, tiba-tiba rujuk. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada orang dari masa lalunya Ataya yang datang, terus tiba-tiba tidak direstui, tiba-tiba disuruh menghafal Alfiyah. Kayaknya terlalu banyak hal tiba-tiba di novel ini yang bikin aku hampir DNF. Maaf banget, sebenarnya aku no comment soal konflik karena itu kan hak penulis ya, mau membuat konflik apapun. Ini sekedar opini aku aja. Aku sering banget bilang kalau hal yang bagi aku terlalu berat, terlalu tiba-tiba, tapi mungkin bagi teman-teman itu bisa terasa nggak berat dan nggak terlalu merasa kecepatan gitu alurnya. Terus ada beberapa istilah Islam yang perlu diluruskan. Sebenarnya di bagian sekapur sirih di bagian depan itu penulisnya udah bilang bahwa beliau itu bukan penceramah ataupun guru agama, tetapi sebagai seorang penulis,
tentu saja ketika ada hal yang salah dari tulisan kita perlu meluruskan kan, supaya pembaca pun tidak ikut salah gitu. Yaitu penggunaan kata muhrim dan mahram. Ini di Indonesia emang sering banget ketukar sih. Jangan berduaan, dia bukan muhrim, padahal yang dimaksudnya itu mahram. Nah, muhrim itu sebutan untuk orang yang memakai pakaian ihram. Nih, ketika ada jemaah haji atau umroh telah memasuki daerah mikot, kemudian mereka mengenakan pakaian ihram, serta menghindari semua larangan ihram, maka orang-orang itu disebut dengan muhrim. Nah, kalau mahram itu, semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya. Karena misalnya sebab keturunan, kakak kandung, ayah kandung, paman, ibu, atau sebab persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Ini baru mahram. Nah, kuliah di Mekah atau Madinah itu, perempuan harus selalu ditemani mahram, bukan ditemani muhrim ya. Jadi yang benar itu mahram, jangan berduaan, bukan mahram. Nah, selebihnya hanya kesalahan teknis sih, seperti penggunaan kalimat yang kurang efektif di halaman 58 ini. Kamu hanya wanita main-main anakku. Kayaknya akan lebih efektif kalau diubah jadi kamu hanya wanita mainan anakku. Terus penulisan kapital di halaman 43, di sana setelah tanda titik ini harusnya kata iya itu ditulis huruf kapital, kecuali tandanya diubah jadi tanda koma. Kelebihan dari buku ini, sorry I didn't find in this book. Aku juga tidak merekomendasikan buku ini sebenarnya. Mungkin yang aku suka dari buku ini sebatas nama tokoh utama dan covernya yang kalem. By the way, kemarin aku sempat ngobrol sama teman online di Instagram, dan ada yang bilang kalau buku ini ada kelanjutannya. Tapi aku lupa judulnya apa, semoga aja kelanjutannya bisa lebih baik dari buku ini. Buat yang mau coba baca, seperti biasa linknya aku taruh di description box, dan ini harganya sangat-sangat affordable. Mau request review buku bisa kasih tahu aku judul buku dan nama penulisnya di kolom komentar. Jangan lupa kasih review buat kamu yang udah baca buku ini, subscribe bagi yang mau, sampai jumpa di review selanjutnya, dan fi amanillah.